warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qailu fi kitab ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini saya akan menyampaikan gambaran global siddiqah, bukan menyampaikan keperinciannya, tapi menyampaikan globalnya siddiqah. Pertama, nizamuha syatta, nizamuha syatta. Nomor 2, sa'yuha syatta. Nomor 3, ruhuha wahdah. Nomor 4, qasiduha wahdah. Nizamuha wahdah. Sa'yuha wahdah. Ruhuha sa'yuha syatta, ruhuha wahdah, qasiduha wahdah. Yang pertama, nizamuha syatta, organisasinya siddiqiyah itu bermacam-macam. Nizamuha organisasinya syatta, bermacam-macam. Nomor 2, sa'yuha syatta, usahanya bermacam-macam. Sa'yuha syatta, usahanya bermacam-macam. Ruhuha wahdah, ruhuha wahdah, jiwanya hanya satu. Qasiduha wahdah, tujuannya hanya satu. organisasinya
bermacam-macam. Usahanya bermacam-macam. Jiwanya hanya satu. Tujuannya hanya satu. 4 itulah globalnya Siddiqiyah. Yang pertama, nizamuha syatta, organisasinya bermacam-macam. Ada organisasi Yayasan Pendidikan Siddiqiyah, ada organisasi Payung Siddiqiyah, ada organisasi Kausaran Putri Hajarullah Siddiqiyah. Ada organisasi Zilal Berkat Rahmat Allah Siddiqiyah. Ada organisasi Pemuda Siddiqiyah. Mungkin akan ada organisasi Bunyanum Marsus, dan lain-lainnya. Terutama pada dewan pengawasnya harus hafal globalnya Siddiqiyah. Itu nizamuha. Nizamu artinya organisasinya. Ha itu artinya nya. Nizamuha, organisasinya syatta, bermacam-macam. Organisasi Siddiqiyah itu sebenarnya 2 wajah. Apa yang saya sebutkan tadi, wajah ke dalam, dan ada organisasi wajah keluar yang selama ini banyak yang belum menginsafi. Semua organisasi di lingkungan Torekot Siddiqiyah adalah organisasi wajah ke dalam, yang mengurusi adalah orang-orang Siddiqiyah sendiri. Tidak ada orang di luar Siddiqiyah yang mengurusi. Itulah dinamakan organisasi Siddiqiyah wajah ke dalam, bermacam-macam organisasinya. Tapi ada organisasi Siddiqiyah wajah keluar.
Apa itu? Organisasi persaudaraan cinta tanah air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Mengapa itu? Saya katakan juga organisasi wajah keluar. Mengapa? Masih ada sangkut pautnya dengan nama Sidqiyah. Pertama, organisasi persaudaraan cinta tanah air itu tumbuh dari latar belakangnya pesantren Majma'al Bahrain. Itu pesantrennya Sidqiyah. Dan nomor 2, pertama pertemuan seminarnya di rumah makan Yusra ini juga milik Sidqiyah. Nomor 3, musyawarahnya di tempat mursyid Thariqat Sidqiyah yang ada di Trowulan sampai 12 pertemuan. Yang hadir di situ ada tokoh Hindu, ada tokoh Buddha, ada tokoh Nasrani, ada tokoh Konghucu, dan lain-lainnya. Diwakili oleh diantaranya Khalifah Sidqiyah Muhammad Munif. Begitu pula yang menamakan organisasi itu saya sendiri. Dan dideklarasikan di Pendopo Mojopahit, saya yang mendeklarasikan diwakili oleh adik saya Mas Rokan Mukti. Dan yang melantik pengurus pusatnya yang dari macam-macam agama itu saya sendiri. Saya lantik di Surabaya. Jadi tidak bisa lepas dari Sidqiyah. Hanya saja yang jadi pengurusnya itu ada yang dari Hindu, ada yang dari Katolik, ada yang dari Buddha, dan sebagainya. Begitu pula dewan pertimbangannya. Saya ada dari Buddha, ada dari Katolik, ada dari Protestan, ada dari Konghucu. Maka dari situ namanya segi wajah keluar. Tapi organisasi dia wajah keluar, dan sekarang sudah menjadi organisasi yang bersifat nasional seluruh Indonesia. Begitu pula organisasi di lingkungan Sidqiyah, semuanya sudah bersifat nasional. Ini dewan pengawasnya, terutama para khalifahnya, harus apal, harus mengerti
Kalau tidak begitu, yang diawasi itu apa? Itu pertama, nizamuha syatta. Coba apa namanya? Nizamuha syatta. Nizamu organisasi. Organisasinya nya itu H. Oleh karena organisasi ya, maka diberi domir H, bukan hu. Nizamuha syatta artinya bermacam-macam. Yang bermacam-macam itu wajah ke dalam, wajah keluarnya hanya satu. Itu pertama. Ini saya terangkan secara global saja. Yang kedua, sa'yuha syatta. Sa'yuha syatta. Ini dari inspirasi Al-Quran surat Lail. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usahamu harus bermacam-macam. Inna sa'yuha lasyatta. Inna sa'yukum lasyatta. Sesungguhnya usahamu harus bermacam-macam. Di antaranya usaha sih ada hotel Yusra yang kita tempati ini. Dan sekarang saya namakan perhotelan. Mengapa satu hotel kok dikatakan perhotelan? Karena manajemennya sekarang sudah gabung dengan manajemen Horizon. Dan Horizon yang di Indonesia saja ada 52 hotel. Dan Pak Insya Allah katanya Mas Dwi tadi mengatakan akan menjadi 100 lebih hotel. Jadi manajemen sudah gabung dengan manajemen Horizon. Dan Horizon itu diantara yang mendirikan Gubernur Ali Sadikin. Di Papua katanya ada banyak. Maka usaha pertama saya katakan perhotelan sebelum bergabung manajemennya hotel. Tapi setelah bergabung saya katakan usaha pertama perhotelan. Meskipun hotel Yusra ini kecil, tapi dalamnya lintas agama. Karena di tiap kamarnya ada 5 kitab suci agama. Ada kitab suci agama Islam, ada kitab suci agama Hindu, ada kitab suci agama Buddha, ada kitab suci agama Konghucu. Kebiasaan di hotel-hotel itu kadang adanya satu Bible, tapi di sini Bible juga ada. Itu saya namakan hotel kecil tapi lintas agama. Waktu saya sering bermalam
di hotel-hotel. Saya lihat di kitab sucinya kadang hanya satu Quran saja. Seperti hotel senior, ada kadang satu kitab itu, Bible saja yang banyak Bible, kitab lainnya itu enggak ada. Jadi ini satu-satunya hotel meskipun kecil di Indonesia ini, tapi hotel lintas agama. Ini usaha pertama. Dan mudah-mudahan nanti kalau memang Allah mengizinkan, kita akan bangun hotel-hotel di lain daerah yang bersifat syar'i. Usaha kena sa'yuha syatta, usaha macam-macam, di antaranya usaha lagi mitra kerja MBS, dan ada lagi usahanya mendirikan pabrik ST, dan usahanya lagi mendirikan pabrik Ma'an Godako. Ada lagi usahanya properti. Ada lagi usahanya ketiga itu poliklinik. Ada lagi usahanya pertokoan. Ada lagi usahanya membuat film Wagi Sukma. Dan ada lagi usahanya percetakan buku-buku. Dan ada lagi majalah Kausar. Dan ada lagi usahanya itu Tijalul Asalul Musaffah Madu. Dan macam-macam usaha. Saya tidak hafal, tapi banyak macam-macam. Itu usahanya Siti Diyah. Jadi global 1, global 2 sudah saya terangkan. Tetapi ruhuha wahdah, jiwanya hanya satu, yang bermacam-macam organisasinya dan usahanya. Di antaranya ada lagi mendirikan Khazanah Sidiyah. Apa rohnya, apa jiwanya? Jiwanya itu Thariqatus Siddiqiyah atau La ilaha illallah. Nah, itu jiwanya. Ruhu wa wahdah wa qasidu wa wahdah, dan maksud tujuannya satu. Hanya wahdah itu artinya satu, yaitu abdan syakura, supaya menjadi hamba Allah yang bersyukur. Jiwanya satu, tujuannya satu, supaya menjadi abdan syakura, hamba yang syukur. Isinya abdan syakura itu tiga. Satu,
pelayan keimanan. 2, pelayan kemanusiaan. 3, pelayan kealaman. Itu isinya abd dan syakura, manajemennya syukur. Itu secara global. Siddiqiyah mempunyai lambang. Apa lambangnya Siddiqiyah itu? Lambang pohon thayyibah, atau istilah pujangga Jawa, kayu gum susui angin. Kayu gum susui angin. Apa kayu gum? Diri kita sendiri, manusia ini kayu gum. Bagaimana dinamakan kayu gum? Karena sebelum ada manusia dunia sudah dipersiapkan kurang jutaan tahun, sudah dipersiapkan alam semesta untuk manusia, untuk menyongsong manusia. Itu jelas manusia itu makhluk yang agung. Dan usia manusia melalui tahun. Tahun itu pohon. 1 tahun 12 bulan. Itu cabang. Cabang. Tiap-tiap bulan 30 hari. Itu rantingnya. Buahnya keluar masuknya napas kita. Kalau keluar masuknya napas kita, kita pergunakan kebaikan, maka kita ini menjadi pohon thayyibah. Tetapi kalau keluar masuknya napas kita ini, kita pergunakan kejahatan, makanya dinamakan pohon khabisah, pohon yang tumbuh di neraka. Pohon thayyibah, pohon yang tumbuh di surga. Jadi apakah kita akan menjadi pohon thayyibah, apakah akan menjadi pohon khabisah, itu terserah kita. Di dalam surat Ibrahim yang tadi dibaca tadi, alam taro kaifa daraballah. Diri kita dinamakan susu angin. Anginnya keluar masuknya napas kita. Itu lambangnya. Kalau saya perinci menerangkan lambang saya, 1 bulan tidak akan selesai di lambang itu. Ada lautan warna biru, lautan biru tua, itu Majma'al Bahrain. Siddiqiyah ini mempunyai pintu gerbang Siddiqiyah. Apa pintu? Berbulan-bulan, tidak sembarangan. Meletakkan urutannya pun sulit.
harus memahami dasar-dasar Quran, dasar-dasar hadis, satu persatu nomor, mendetil saya teliti, meletakkan saja kesulitan. Di atasnya ada Bismillahirrahmanirrahim, itu susunan bahasa Arab. Tapi di bawahnya sama Bismillahirrahmanirrahim, cuma itu lisanul adadi, bahasa matematika. Kalau Bismillahirrahmanirrahim itu bahasa Arab, lisanul Arabi. Yang paling bawah nomor 10 itu lisanul matematika. Bismillahirrahmanirrahim 19. 1 dengan 9 10. Jenisnya huruf, bukan jumlahnya. Jenisnya huruf Bismillahirrahmanirrahim ada 10 jenis. Jadi 1 9 10 10 1 9. Menerangkan itu, Masya Allah, menerangkan tasawuf yang tingkat tinggi. Kita akan minum diperintah oleh Rasul. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Akan makan diperintah baca Bismillahirrahmanirrahim. Akan mulai sesuatu yang mempunyai tujuan baik diperintah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hadisnya bunyinya kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi Bismillahirrahmanirrahim atau segala urusan baik yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim putus, pedot, anjir. Apa yang putus? Tidak sambung dengan berkat rahmat Allah, tidak sambung. Jadi 4 kalimat di dalam Bismillah itu seperti bola lampu. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah, Bismi, Allah, Rahman, Rahim, seperti bola. Dan huruf itu seperti kabel. Listriknya berkat rahmat Allah. Jadi kita minum atas kuasa berkat rahmat Allah. Kita makan begitu pula, kata kerja dipilih. Jadi yang menguasai ini kan Allah. Jadi kita nyebut penguasanya atas penguasa Allah. Bukan karena kita bisa minum sendiri, bukan karena kita bisa mampu sendiri. Itu maksudnya. Jadi putus. Jadi korup-korup seperti kabel-kabel. Kita akan sholat tidak mengikuti Bismillahirrahmanirrahim, sholat kita tidak akan dialiri listrik berkat dan rahmat. Awal hurufnya ba. Ba itu artinya berkat. Dan Rahman Rahim, dari itu timbul listrik rahmat, berkat rahmat. Maka itu saya masukkan ya di antara Bismillahirrahmanirrahim dengan bahasa Arab dan di bawahnya Bismillahirrahmanirrahim dengan bahasa matematika lisanul adadi, ada pohon. Yang dibutuhkan dalam Al-Quran tidak disebut baunya, supaya fakta bicara, bukan bicara tanpa fakta.
tidak perlu banyak-banyak berkata-kata ke perkembangan, tapi faktanya nggak ada. Itu lambang. Itu singkat sesingkat-singkatnya menerangkan. Kalau menerangkan lambang, masya Allah. Saya istikharah akan buat lambang itu 1 bulan istikharah baru tampak. Bukan hanya sehari kemarin, bukan hanya ditulis-tulis gambar, tapi istikharah dulu. Mohon petunjuk kepada Allah. Itu lambang. Pintu gerbang Siddiqiyah 8 kesanggupan. Ciri khas Siddiqiyah silaturahim, santun, sedekah. Jangan keliru nyebut urutan. Pertama silaturahim, kemudian santun, 3 sedekah. Jadi harus urut. Harus urut. Silah itu sambung. Rahim kasih sayang. Tempat nyambung di perut ibu kita. Di rahim. Disambung. Orang sekarang ini disambungan rahim dari orang dulu, dan orang yang akan datang sambungan dari rahim orang sekarang. Kalau tidak ada silaturahim, sudah tidak ada manusia di dunia ini. Maka itu saya dari silaturahim. Kalau masih dalam kandungan belum lahir, belum dihubung-hubungkan, pernah bapak, anak, saudara mingsaran belum. Kalau sudah lahir, ya, diazani Allah Tuhan Maha Besar, ini lahirnya makhluk agung. Adzan dan qomat takbirnya sampai 10 kali. Kemudian keluar diperintah silaturahim. Karena diri kita itu diproses melalui sistem silaturahim. Seluruh manusia gitu. Kemudian keluar dari pertapaan perut, keluar hijrah. Setelah itu baru dihubungkan dengan masyarakat. Oleh sebab itu di masyarakat diperintah silaturahim itu mengetahui proses jati diri atau mengetahui sangkan paran dumadi. Makanya saya masuk ke situ, taat kepada Bapak Ibu, karena itu pintu gerbang sejati kedatangan kita di dunia ini. Baru santun, harus bersifat santun. Jadi berapa kali kita membaca Bismillahirrahmanirrahim? Berapa kali? Tidak terhitung. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Allah Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Apakah Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih karena ucapan kita? Bukan. Allah memang sifat Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Ucapan kita Bismillahirrahmanirrahim tidak ada apa-apanya. Allah tidak membutuhkan. Mestinya Bismillahirrahmanirrahim harus kembali kepada yang mengucap, bisa menjiwai kita supaya menjadi manusia kasih
sayang, menjadi manusia yang lemah, lembut, arif, bijaksana. Jadi semua aliran keras-keras itu, walaupun dari Islam, itu bismillahnya belum kok masih hasut, masih nimbulkan aliran keras. Itu semua belum dijiwai bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, seandainya semua malaikat, semua jin, semua manusia dikumpulkan untuk kerja sama-sama menulisi maknanya kandungan bismillahirrahmanirrahim, lamanya 2 juta tahun, masih dapat 1/10-nya karena luasnya. Apalagi seperti saya, satu beleduknya saja dan Siddiqiyah juga mempunyai 2 pesantren, meskipun yang satu belum lahir. Pesantren Majma'al Bahrain, Majma' bertemunya Bahrain 2 lautan, dan yang akan lahir pesantren jati diri bangsa Indonesia. Merajai pesantrennya Siddiqiyah ada 2, kesadarannya Siddiqiyah ada 2. Jadi Majma'al Bahrain 2 kesadaran. Satu kesadaran beragama Islam, dan 2 kesadaran bernegara Indonesia. Makanya di dalam pesantren Siddiqiyah Majma'al Bahrain, saya monumen Sumpah Pemuda itu semuanya untuk mendidik murid-murid supaya timbul kesadaran bernegara Indonesia. Bangunan monumentalnya Siddiqiyah ada 2. Satu, Jamiatul Muzakkirin, mencakup semuanya. Jadi ada kesadaran 2, bangunan monumentalnya ada. Jadi Majma'al Bahrain istilah yang meliputi dunia dan akhirat. Majma'al Bahrain, langit dan bumi Majma'al Bahrain, siang dan malam Majma'al Bahrain, gelap dan terang Majma'al Bahrain. Jadi luas seperti lautan semuanya. Semuanya itu Majma'al Bahrain. Majma'al Bahrain di dalam surat Kahfi. Tapi yang dimaksud itu di 2 lautan itu ada mutiara, lu'lu' wal marjan. Dan kita ini mengharap supaya dari Siddiqiyah timbul mutiara-mutiara insan, lu'lu' wal marjan, mempunyai jiwa yang besar, jiwa yang luas, jiwa yang hikmah, jiwa yang ulet, sopan, ulet dalam perjuangan, sopan dalam kemenangan. Itu gambaran global Siddiqiyah, globalnya Siddiqiyah.
ada organisasi wajah ke dalam, ada organisasi wajah keluar. Usahanya macam-macam. Jadi di Indonesia ini satu-satunya torekot. Kan jumlahnya ada 100 torekot yang di Indonesia ini. Tapi satu-satunya torekot yang perkembangannya bermacam-macam dengan bijaksana dan sekarang sudah tampak, itu hanya torekot Siddiqiyah. Kita harus wajib syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah khuddamul ulumnya Siddiqiyah? Khuddam itu pelayan, ulum ilmu. Khuddamul ulum itu pelayan ilmu. Kalau di Siddiqiyah, pelayan ilmu Siddiqiyah. Semua warga torekot Siddiqiyah yang peduli, saya ulangi, yang peduli terhadap ilmu Siddiqiyah, mengamalkan ilmu Siddiqiyah, peduli terhadap organisasi Siddiqiyah, itulah semuanya khuddamul ulum, pelayan ilmu di bidangnya masing-masing. Para khalifah juga khuddamul ulum di level biatan. Mursyidnya sendiri ini juga khuddamul ulum. Dan semua organisasi sejak ini khuddamul ulum. Jadi kalau ada warga Siddiqiyah ngaku saya khuddamul ulum sudah lama, dusta itu, dusta. Jangan percaya. Semua khuddamul ulum yang peduli terhadap Siddiqiyah ini, yang tidak peduli bukan khuddamul ulum Siddiqiyah, walaupun ngaku-ngaku orang Siddiqiyah, walaupun sudah biatan lama, tapi tidak peduli, bukan khuddamul ulum. Paham? Karena banyak orang ngaku-ngaku khuddamul ulum, sampai dengan organisasinya sinis. Karena saya khuddamul ulum sering datang ke pusat mana, ke pelosok, olah apa merono bolak-balik. Kadang-kadang sering ketemu saya bicara di luar-luar, di daerah-daerah. Saya dekat dengan Bapak Kiai khuddamul ulum, brengsek. Jangan percaya, ngaku-ngaku. Abu Lahab itu dekat dengan Rasulullah, tapi tidak khuddamul ulumnya Rasul. Abu Lahab malah pamannya, kan cedak pamane kok. Tapi sekarang ini banyak orang, gampang orang dipengaruhi macam-macam, mengatasnamakan Siddiqiyah. Habis karena sudah lawas masuk Siddiqiyah oleh lawas itu. Yang pentingnya bukan lawas dan tidak lawas.
Pernah ada orang ngaku-ngaku kirim surat kepada saya sudah mengabdi kepada Bapak Kiai 35 tahun. Oleh sebab itu perhatikanlah nasib saya sekarang ini, saya belum punya rumah. Aneh gini, loh, saya tidak pernah punya abdi kok ngaku mengabdi saya 35 tahun itu. Saya tidak punya abdi. Saya semua KB ini Abdullah, hamba Allah. Saya tidak punya abdi. Mereka datang itu kan mau belajar ilmu sedikit, kemudian diamalkan. Apa semua orang sedikit ini abdi saya tidak punya abdi. Itu salah paham itu. Ujung-ujungnya minta dibangunkan rumah ya Pak. Wong duwe akal, pikir sehat, kekuatan. Mengapa tidak kejadian ini? Gemantung kepada orang. Jadi itu salah paham. Salah paham. Jadi yang disebut dalam Al-Quran birri wa taqwa wa ta'awanu alal birri wa taqwa, itu kalimat bahasa Arabnya. Ta'awanu artinya tolong menolonglah kamu, alal birri atas kebaikan, wa taqwa dan ketakwaan. Itu maknanya. Tapi yang dibutuhkan itu maksudnya apa? Ta'awanu itu biri itu maksudnya apa? Takwa itu maksudnya apa? Jadi kalau membaca lafalnya gampang. Wa ta'awanu itu perintah, bertolong menolonglah kamu. Perintah itu bersifat wajib karena di belakangnya ada ancaman syadidul iqab. Jadi bukan perintah sunnah, perintah wajib. Diperintah apa? Diperintah membuat organisasi. Bukan tolong menolong sifat umum, organisasi. Maknanya itu. Wa ta'amanu, dan berorganisasilah kamu alal birri atas kebaikan. Kebaikan ini tidak cukup, harus diorganisir. Supaya apa? Supaya takwa. Takwa itu lestarinya biri. Jadi biri mana kebaikan itu macam-macam kebaikan bersifat lahir dan kebaikan bersifat batin. Lestarinya ini namanya takwa. Jadi berbuat kamu organisasi biri. Lestarinya biri itu lebih baik daripada birinya. Iman itu baik, tapi lestarinya iman lebih baik. Syukur itu baik, lestarinya syukur lebih baik. Dermawan itu baik, lestarinya dermawan lebih baik. Adil itu baik, lestarinya adil itu lebih baik. Jadi takwa itu lebih baik, lestari.
dan tidak mungkin bisa lestari kalau tidak ada kekuatan. Tanpa lestari, tanpa kekuatan tidak akan lestari. Dan kekuatan ini dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dari Allah. Tapi Allah akan meletakkan kekuatan ini, diletakkan di atas jamaah. Yadullah alal jamaah. Yadullah, kekuatan dari Allah dianugerahkan kepada jamaah, biri yang rapi, tertib seperti badan sakujur. Rasul menggambarkan itu. Di dalam badan ini macam-macam organisasi. Mata organisasi sendiri, hidung organisasi sendiri, telinga organisasi sendiri, otak tapi satu kesatuan. Ini yang dimaksud yadullah alal jamaah. Jadi dalam lingkungan Siddiqiyah ini banyak organisasi. Ini harus satu, koordinasi terus, satu. Sehingga seperti satu badan. Kita banyak tergiur melihat orang satu, individu, tapi kita lupa di dalam satu orang ini mengandung ribuan organisasi. Tidak terbayang, cuma hanya tertipu satunya orang, tapi ini organisasi semua. Kulit organisasi, darah organisasi, urat organisasi, jantung organisasi, sendi-sendi kita itu 350 sendi-sendi. Menurut hadis itu semua organisasi. Makanya ada dokter tulang, dokter telinga, dokter mata, macam-macam spesialisnya. Itu organisasi. Jadi yang saya maksud itu supaya kuat, bisa mengalahkan ismi wal udwan. Biri wa taqwa jelas baik, tapi tidak diorganisir. Yang ismi wal udwan ini batal, ini diorganisir, ini kalah. Karena ini tidak ada organisasinya, yang ini ada organisasinya, kalah. Yang hak kalah dengan batal. Karena ini yang kuat, ini lemah. Contoh saja. Jadi Rasul itu bukan hanya berkata, memberi contoh. Waktu umat Islam di Mekah lamanya 13 tahun belum ada organisasi birri wa taqwa. Tapi orang-orang kafir sudah punya organisasi ismi wal udwan. Bagaimana nasibnya 13 tahun orang Islam? Masya Allah, lemah. Tidak bisa berkutik apa-apa. Kelemahannya digambarkan seperti gua sur, sempit gua sur, gelap. Di pintu gerbangnya gua sur ini ada sarang-sarang, ada lemahnya seperti sarang laba-laba, dan ada 2 burung yang tidak terbang. Jadi waktu itu tidak bisa berkembang. Makanya Muhammad jadi kecontoh hijrah ke Madinah. Ya, di Madinah pertama apa yang dikerjakan paling pertama? Satu, mengerjakan masjid iqamah, tempat pertemuan
Muhajirin dan Ansorin. Kemudian bentuk organisasi namanya organisasi Ukhuwah Islamiyah Muhajirin Ansorin. Padahal cuma 10 tahun di Madinah. Rasul sedo diganti Abu Bakar 2 tahun. Abu Bakar sedo diganti Umar 10 tahun. Cuma 23 tahun bagaimana Madinah menguasai Mesir, menguasai Irak, menguasai Palestina, menguasai Yordania, menguasai Syria, sampai menguasai seluruh negara Persia dikuasai oleh Madinah. Begitu hebatnya organisasi itu. Organisasi Yadullah Alal Jamaah. Tapi waktu di Mekah 13 tahun tidak berkutik apa, kalah dengan. Tapi setelah 10 tahun Mekah dikuasai. Bukan Mekah, seluruh daerah Persia itu negara superpower. Waktu itu superpowernya hanya 2, Romawi, Persia. Persia semua di bawah pimpin wilayah Madinah, dan wilayah-wilayah Romawi kejayaan kami semua dibabat oleh Madinah. Begitulah contoh, itu contoh. Jadi Al-Quran itu bukan hanya dalil-dalil saja, dimaknani, dibaca lafaznya, tapi tidak dimengerti yang banyak. Banyak yang tidak mengerti. Jadi contoh ada, uswatun hasanahnya ada, pedomannya lengkap ada. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Hadisnya ahabul a'mali ilallahi adwabuha wa in qalla, dan macam-macam. Jadi banyak orang membaca Quran hadis tapi tidak mengerti tujuannya, cuma ngerti maknanya saja. Jadi makna dengan tujuan lain. Inilah yang perlu saya sampaikan, itu gambaran sedikit secara global, bukan secara rinci global. Jadi semoga seluruh organisasi di lingkungan Siddiqiyah juga betul-betul memahami apa yang saya sampaikan pada hari ini. Banyak membaca ihdinas siratal mustaqim dan doanya Rasul, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah kami ilmu dan anugerahi rezeki pengertian mengerti. Saya tidak pernah lepas dari doa itu. Mohon tambah ilmu dan mohon rezeki kepahaman. Jangankan saya, Rasul sendiri kurang apa, toh masih berdoa, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Dan selanjutnya, saat ini Rakernas Zibra dengan resmi, dengan ridha Allah saya buka.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalikal karim wa azimu sultanik. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya dzal jalali wal ikram ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiitsu ya dzal jalali wal ikram ya dzal jalali ya dzal jalali ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiitsu ya dzal jalali ya dzal jalali wal ikram. Allahumma khatim ala